Ya, baik teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan project mini server yang sempat tertunda sekitar 2 mingguan ya. Dan juga eh, di sini udah saya siapkan mini PC-nya. Ini masih seperti yang sebelumnya ya. Dan juga untuk modifikasi yang sudah saya lakukan di sini yaitu menambahkan sebuah fan DC ya. Ini fan DC 12 volt ukuran 12 cm teman-teman. Oke, 12 cm. Nah, jadi di sini fungsinya apa ya? Karena ini menggunakan mini PC industrial ya, mini PC industrial yang fanless atau nggak ada kipasnya. Dia prosesornya itu langsung nempel ke casing ini teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan stick es krim ya ini teman-teman. Ini stick es krim yang udah saya susun. Kemudian saya lem ke kipasnya. Ini bisa dibongkar pasang ya. Ini tinggal di slide. Cara bongkarnya di slide aja. Tinggal di slide ya. Udah saya praktekkan udah saya review di video short ya kayaknya. Nah, untuk contoh yang belum saya tempel ini ya kipasnya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini stick es krim yang saya susun seperti ini. Tinggal tempel kipas ke sini. Jadi ada uh, space kosong buat sirkulasi udaranya. Jadi pasangnya cukup simpel, tinggal ditaruh aja sini seperti ini. Cara buatnya cukup simpel ya, tinggal pasang dulu keempatnya ke sini, ke slot atau ke sirip dari casingnya. Kemudian lem, tinggal dilem. Ini lemnya menggunakan lem touchscreen teman-teman. Jadi nanti keringnya itu jadi karet. Ini ya untuk lem touchscreennya pakai T7000 seperti ini. Ini lemnya warna hitam. Lem touchscreen ini teman-teman. Oke, sekarang lanjut dan juga di sini udah saya sedikit modif ya untuk portnya. Oke, jadi ini yang bawaan, ini yang bawaan, ini yang bawaan ya. Ini yang udah saya modif. Jadi yang saya modif itu di sininya ini port serialnya ya atau COM-nya. Yang di sini saya lepas, saya ganti menjadi USB 2.0 ya. Jadi yang USB di dalam saya keluarkan ini teman-teman. Ini ya. Jadi saya keluarkan ke sini. USB-nya saya keluarkan. Yang port serial ini saya lepas gitu. Oke, ini ya bentuknya port serial. Ya inilah ya. Kayak gini ya. Ini saya lepas. Seperti itu. Dan di sini untuk kipasnya ya atau fan DC-nya ini sebenarnya saya supply menggunakan voltase 5 volt. Nah, fungsinya buat biar nggak ada suaranya teman-teman. Jadi nggak terlalu berisik. Nah, ketika dia disuplai menggunakan voltase 12 volt, dia akan full speed kan. Dia otomatis suaranya lebih terdengar gitu ya, lebih kencang gitu.
Nah, untuk voltasenya saya turunkan menggunakan step down ya, nggak saya ambil dari USB voltase atau VCC dari USB karena rawan ya resiko IC regulator di motherboardnya atau mainboard PC-nya resiko rusak teman-teman. Jadi saya ambil cari cari aman aja ya, pakai step down 3 ampere ya. Ya, gitu aja. Oke, sekarang saya akan coba untuk tambahkan sedikit modifikasi teman-teman. Jadi rencananya di sini ini kan mini PC ya. Mini PC ini akan saya jalankan bersamaan dengan mikrotik di sana teman-teman. Nah, itu mikrotik itu menggunakan voltase 12 volt dan untuk mini PC-nya ini juga menggunakan voltase 12 volt. Jadi nanti saya akan coba untuk menggabungkan untuk supply voltasenya menggunakan satu adaptor aja. Ini adalah adaptor dari bawaan mini PC teman-teman. Nah, untuk bawaannya dia ini untuk daya yang untuk spesifikasi dari adaptornya teman-teman ini ya 12 volt 3,3 ampere 3,33 ampere ya. Jadi untuk daya maksimal dari spesifikasi PSU nya atau adaptornya kita bisa hitung menggunakan kalkulator ya. Jadi voltase dikali ampere kali 3,33 ampere ya. Jadi sekitar 39,96 watt ya untuk maksimal dari spesifikasi adaptor. Tetapi di sini untuk mini PC yang saya gunakan ini teman-teman, dia itu maksimal TDP atau TDP-nya menggunakan TDP cuma 6 watt teman-teman. Oke. Ini ya, TDP-nya 6 watt dan untuk SDP atau skenario design powernya 4 watt. Ini menggunakan Intel Celeron N3060 ya. Sangat hemat daya. Ya, seperti itu. Lalu ada tambahan lagi. Ini ya. Jadi saya akan menggabungkannya sumber daya atau sumber listriknya menggunakan adaptor ini. Tetapi ini ya seharusnya bisa pakai USB Cumi, adaptor Cumi seperti ini. Ya, ini ada 8 cabang. Jadi ini inputnya, ini outputnya. Ini sebenarnya bisa dicolok ke sini ya. Nah, seperti ini. Colok seperti ini, teman-teman. Tetapi ini kabelnya itu terlalu tipis ya. Nah, dan ada masalah ya, ada sedikit masalah di sini. Di sini ketika dicolok ke ini, ke colokan ini itu ya, itu nggak pas teman-teman. Jadi standar dari kabel cumi ini itu tuh beda diameter dalamnya ya. Ini sama-sama menggunakan 5,5 mm ya diameter luarnya ya. Diameter luarnya sama-sama menggunakan 5,5 mm. Nah, ya kan? Tapi diameter dalamnya yang berbeda, teman-teman. Oke, ini yang bawaan mini PC. Bawaannya itu sekitar ini ya. Ini harusnya pakai jangka sorong yang di digital biar kelihatan ya. Nah, ini yang
bawaan mini PC itu harusnya pakai 2,5 mm, sedangkan standar dari kabel cumi ya biasanya kabel adaptor gitu ya, itu biasanya diameter dalamnya itu menggunakan 2,1 mm teman-teman. Jadi ini nggak pas ya, kekecilan. Nah, jadi nggak kelihatan, di sini, tapi ada perbedaan lah. Kalau pakai jangka sorong yang digital harusnya kelihatan uh, milimeternya, karena selisihnya panjang ini, soalnya pakai jangka sorong mainan ya. Nah, jadi rencananya uh, akan langsung saya jumper dari dalam teman-teman ya. Ini akan saya potong, kemudian akan saya jumper dari dalam mini PC-nya teman-teman. Jadi akan saya keluarkan seperti ini ya, seperti kipas ini, keluar, kabel keluar. Nah, ini bisa dicolok ke sini. Nah, ini bisa dicolok ke sini, ini bisa dikunci juga. Sedangkan ini nggak bisa teman-teman. Nah, ini mentok di apa namanya, inti dalam ini ya, pin dari plus dalam ini, diameter dalamnya nggak bisa masuk. Oke, sekarang akan saya coba untuk bongkar dulu mini PC-nya ya. Ini cukup mudah bongkarnya. Kita ambil dulu. Nah, seperti ini, kita panjangkan dulu. Kemudian tinggal tarik aja. Oke, jadi udah kelepas ya. Nah, seperti ini. Untuk fan-nya saya menggunakan merek Visero ya. Sebentar. Nah, ini merek ini saya teman-teman pakai merek ini ya. Spesifikasinya 12 volt 0,25 ampere ya teman-teman. Oke, ini pakai tangan kiri karena ada mic yang menghalangi teman-teman. Nah ya kan, Visero ini nggak di endorse, tapi aku suka bentuk dari baling-balingnya teman-teman. Ada berapa ini ya, lebih bagus lah dari biasanya gitu. Ini 12 cm untuk ukurannya ini ya, 12, ada tulisannya 12,05. Ini biasanya apa namanya, ini loh ketebalannya ya, 2,5 cm ya ketebalannya. Oke, selanjutnya kita copot bautnya menggunakan baut plus, bukan plus, pasti namanya kayak segi 8 atau segi 6 ya, 1 2 3 4 5 6 ya, segi 6, ada segi 6 kayak bintang gitulah. Oke, ini cuma satu karena yang lainnya udah hilang. Jadi ini baut apa ya, ukuran M3. Nah, kayaknya kalau nggak salah M3, baut M3 ya. Ini bisa pakai yang plus ya, bisa diganti yang plus. Aduh. Oke, kita simpan. Nah, kita bisa copot, tinggal geser aja. Oke, jadi seperti ini dalamnya. Oke, jadi di sini saya menggunakan step down ya, seperti yang saya bilang tadi. Saya menggunakan step down, nggak langsung saya ambil dari voltase USB atau VCC USB. Ini saya pakai soket ya teman-teman, jadi bisa dilepas. Oke, jadi bisa dilepas. Ini bisa dilepas gini teman-teman. Nah, ini jadi bisa dilepas ya, dilepas pasang gitu ya. Jadi bisa
lebih mudah gitu untuk maintenance-nya, untuk bersihin debu, seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba untuk review dalamnya dulu. Ini menggunakan step down uh, berapa gitu ya, yang 3 ampere ya. Tulis saja step down 3 ampere gitu teman-teman, seperti ini. Jadi inputnya 12 volt dari input adaptor ya. Kemudian saya turunkan ke 5 volt. Nah, di sini saya nggak solder langsung teman-teman, jadi saya pakai soket ya, lebih aman ya, biar lebih aman. Oke, saya perlihatkan dulu. Sebentar. Oke, studio mode, kamera. Sebentar, lupa. Oke. Nah, jadi ini ya teman-teman. Saya pakai ini, apa sih namanya, soket. Namanya sih CST soket kayaknya. Saya beli online teman-teman. Harganya udah sepasang ya. Sepasang maksudnya soket atas sama pasangannya itu ya. Itu 6.000. Nah, ini tinggal dicopot aja ya. Tinggal dilepas gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini soket CST atau apa ya. Ini saya pakai kabel AWG 24 ya. Tapi ini seharusnya kekecilan teman-teman. Nah, seharusnya pakai kabel minimal AWG 18 kalau ampere besar gini. Tapi ya nggak masalah sih ini, karena kalau pakai yang AWG 18 itu lebih tebel kabelnya, jadi susah nekuknya. Nah, ini padahal udah paling kecil loh. Ya, ini 24 sih, ada 26. Ini 24 itu udah mepet sama ini casing ini teman-teman. Sama casing ini. Jadi harus ditekuk teman-teman. Nah, ya kan? Ini ini saya harus di crimping dulu. Jadi crimping manual. Kemudian saya kasih apa namanya? Selongsong bakar ya biar lebih kuat, biar gak goyang-goyang. Nah, ini step down-nya. Untuk pemasangannya kayak gini aja. Nah, ini out-nya. Out-nya seperti ini. Teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti akan saya coba untuk paralel di inputnya ini teman-teman ya. Untuk kabel apa namanya ini? Kabel cuminya akan saya potong, kemudian saya paralel ke input dari step down, karena ini paralel ke ini ya, adaptor langsung dari sini aja, kita solder ke sini ya. Nah, jadi untuk mini PC nya ini cuma seperti ini, kecil banget ya teman-teman. Nah, ini kecil banget. Ini pakai SSD M.2 SATA. Ini belum saya apa-apain ya, belum saya setting, cuma baru saya install sistem operasi Linux ya. Jadi ini untuk video kali ini masih fokus ke hardware-nya. Ini saya fokuskan ke hardware dulu biar lebih efisien dayanya, dan juga biar hemat tempat. Nanti akan saya gabungkan dengan Mikrotik itu teman-teman. Ini ya Mikrotik RP 2011 ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita pindah ke kamera satu. Nah, oke, gitu aja sih. Oke,
Di sini saya akan siapin dulu soldernya ya. Oke, saya siapin dulu soldernya. Oke ya, pakai yang biasa. Ini ke set di 310 derajat. Ya, seperti ini. Oke, kita potong dulu ininya, kabel cuminya. Salah satu aja teman-teman. Ya, satu aja kita potong. Atau dua aja ya, nggak bisa soalnya. Kalau kepotong satu nggak bisa, teman-teman. Oke, belum. Oke, nah ini udah kepotong ya. Potong dua karena kalau satu susah, teman-teman. Oke, jadi dipotong, tinggal sisa seperti ini. Ya, sebenarnya pakai yang copotan atau pasangan gitu ya, cek gitu juga bisa, tapi kayak gini ya nggak masalah juga. Oke, sekarang kita kupas teman-teman, kita kupas dulu. Oh ya, untuk videonya akan seperti ini udah sekitar 22 menit ya, belum apa-apa ya. Nggak masalah karena emang videonya santai, padahal udah tengah malam loh. Oke, ya kita kupas panjang. Jadi videonya nggak bisa di pause. Biasanya saya rekam gitu. Setelah rekam selesai, biasanya langsung saya upload di YouTube teman-teman. Jadi tanpa edit. Biasanya cuma blur kalau ada data sensitif gitu. Biasanya saya edit ulang. Oke, jadi cuma seperti ini teman-teman. Yang ini udah kepotong. Oke, jadi seperti ini kita kasih timah dulu ya. Oh ya, jadi nanti lewat belakang ya teman-teman ini. Nanti lewat belakang kita masukin dulu ke sini nanti. Karena ini nggak pas ya. Nah, ini kan nggak pas. Kita masukin ke sini dulu. Karena di mikrotik itu supply-nya lewat belakang, jadi ini pas ya teman-teman. Nanti port LAN-nya di depan semua. Ini langsung tancap ke mikrotik, jadi lebih enak dipandang, lebih simpel juga. Lebih hemat daya juga teman-teman, karena mikrotik cuma butuh daya yang sedikit. Oke, kita kasih timah dulu. Oke, ini pakai biasa timah merek Paragon. Nah, biasanya pakai Paragon sih. Lebih ya, biasanya pakai ini sih. Nah, pakai yang lain juga gak masalah. Oke,
Oke, jadi cara nyolder biasanya saya itu kasih timah dulu biar gampang ya nanti nempelnya. Lebih bagus juga solderannya kalau dikasih timah dulu, karena di dalam timah gulung gini ini udah ada fluxnya ya, di dalam di ini ya, di tengahnya ini kan ada tulisan ini ya. Bentar, lama ini loh. Nah itu di tengahnya flux core solder wire. Jadi di tengahnya itu ada fluxnya gitu teman-teman. Oke, setelah dikasih timah, kita akan jumper langsung ke sini, ke input dari ini ya, ke input dari ini ya teman-teman, ke input dari step down. Karena inputnya 12 volt, outputnya ini 5 volt, jadi kita akan solder ke inputnya. Ini inputnya kan dari sini, dari adaptornya langsung. Kayak gitu aja sih ya, sangat mudah teman-teman. Jadi solder menyolder tuh mudah banget. Pastikan jangan sampai terbalik ya. Harus sama ya teman-teman warnanya. Ini kan ada tulisannya juga. Plus untuk kabel merah, minus untuk kabel hitam. Bentar, guntingnya mana ya? Oke, gak kelihatan. Nah, ini ya. Kita potong dulu, jangan panjang-panjang. Kita sesuaikan ya teman-teman. Oke, ini sangat santai videonya. Jadi mungkin akan panjang banget videonya. Nah, ini udah, kita tinggal ini ya, sambungin ya teman-teman. Sangat mudah banget. Nah, sebelumnya kita ukur dulu pas atau enggak. Kalau enggak pas ya percuma. Oke, kurang dikit ya. Kita bongkar dikit. Udah selesai, tinggal kita tancepin. Kita patri ya, kita solder. Sebentar, ini biasanya lebih enak pakai pinset teman-teman, biar lebih uh, terhubung ya, nggak kelihatan juga ini kalau kejauhan. Oke. Oke, udah selesai, udah bagus solderannya. Ini tinggal yang merah. Nah, agak susah ini. Oke, ini kayaknya kurang timah yang merah. Kita beri timah dulu. Ya, tambah timah maksudnya ya. Oke, tinggal di solder. Nah, lepas kan? Harusnya sih gabung. Harusnya sih ini ya, samaan ya. Harus disamain dulu. Oke, sepertinya udah selesai. Oke, udah bagus teman-teman. Jadi nanti ini colok ke mikrotik. Ini kan 12 volt.
Inputnya ini juga 12 volt. Ini ke apa namanya ini? Soket GST kalau nggak salah deh. Bentar ya. Nah ini, oh enggak, bukan GST teman-teman. Ini ya, eh, ini ya, apa sih? Nggak kelihatan, coy. Ini teman-teman, ini ya. Ini tuh ditulis oleh penjual soket 2 pin, satu tuh kabel, satu tuh satu ya. Apa sih? Nah, soket 5557, 5557 ya. Ini. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi kalau butuh. Jadi soketnya tuh kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini yang ada di mini PC-nya seperti ini. Eh, Kalau di mainboardnya, nah kayak gini. Kalau di mainboardnya ada kayak gini ya. Nanti dipasang ke sini. Tapi ini kan saat eh, harus pakai kabel ya. Ini kan udah terpasang. Jadi yang saya butuhkan cuma ininya. Ini soket ininya teman-teman. Yang apa female atau yang male? Yang male ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini yang kita butuhkan. Jadi harus di crimping sendiri ya, crimping sendiri ya, crimping sendiri pakai apa sih namanya ini, pinnya. Pinnya ya gitulah. Ini biar kelihatan pakai HP, coba. Sebentar ya, studio mode, kita refresh dulu. Oke, nah jadi ini teman-teman, jadi seperti ini ya, ini loh. Nah jadi kita butuh beli yang seperti ini, sorry kelihatan. Nah seperti ini ya. Nah ini seperti ini, nanti kan pasangnya ke sini. Nah seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah jadi ini saya ambil dari sini tuh kenapa ya, karena ini langsung direct ke adaptor. Nah, walaupun nggak ada fuse, kalau konslet otomatis switchingnya ini drop ya. Biasanya sih switching ini kan adaptor switching ya, biasanya langsung drop, langsung protect maksudnya. Kok drop ya, walaupun nggak ada fuse ya. Mungkin gitu aja sih, ini pakai apa sih namanya kayak gitu. Nah ini pakai ini crimping sendiri, jadi setelah masuk gini itu nggak bisa dilepas lagi kecuali ngerusak anunya ya, karena ininya tuh kekunci ya teman-teman. Ini tuh ngunci loh. Nah itu ya ngunci teman-teman. Nah kayak gini ya, crimping sendiri, pakai pakai tang biasa juga bisa. Ini pakai tang biasa sih, tapi ada tang khusus crimping sekun. Ini nggak sekun gitu ya. Ya kayak gini teman-teman. Dan tinggal colok ya, ini udah selesai. Oh ya, ini saya perlihatkan untuk hasil solderannya. Nah ini outputnya nanti 5 volt. Ini ada indikatornya. Nah seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke webcam atas, kamera atas. Oke, ini saya bersihin dulu.
Udah 35 menit ya. Oke, soldernya saya turunin suhunya biar, atau di anu aja ya. Lepas sih, kan udah selesai. Oh iya Pak, kita lupa satu hal. Ini seharusnya dimasukin dulu ke casing ya Pak. Nah, ini sangat 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 lucu ya. Nah, biasanya kayak gini. Karena kecerobohan yang sangat tidak, ya nggak ceroboh juga sih. Ini kelupaan teman-teman. Oke, kita ulangi lagi. Oke, jadi si apa sih namanya ini, kabelnya ini kita harus anu dulu teman-teman, masukin dulu ke casingnya. Oke, jadi karena ini nggak muat ya, ini kan nggak muat ya kalau dari dalam, jadi kita harus masukin dari luar. Nah begini, nanti colok ke mikrotik ini. Kenapa bisa kelupaan ya Pak? Aduh, maafkan saya. Oke, ini sangat santai, sangat lupa. Kan udah malam gitu. Ya walaupun nggak terlalu ngantuk sih. Ini sering begadang ya kayak gini. Oke, kita jumper ulang, kita solder ulang ya. Oke, kita bersihkan dulu mata soldernya, udah kena karet. Nah, harusnya pakai, bentar. Oke, tambah timah dulu. Kemudian tinggal kita pasang lagi. Nah, kalau gini kan harus uh, diperhatiin ya teman-teman. Jangan kelupaan. Ini dua kali kerjaan jadinya. Oke, udah siap. Nah, sebentar kayaknya bisa short ini. Nggak tahu nih nyambung nggak ya. Tapi hati-hati dengan, aduh, hati-hati dengan kabelnya, kabel plusnya. Jangan kepanjangan, jangan salah pasang. Karena ini DC. Kalau salah pasang atau kebalik karena tidak ada penyarah, auto kosong. Oke, satu. Aduh, kelihatan. Oke, kita benerin lagi. Nah, padahal tadi udah saya ingetin lah, biar nggak lupa kok malah kelupaan ya. Oke, plusnya udah, minusnya tinggal kita pasang. Oke, pakai pinset ya, karena panas teman-teman. Oh ya, pastiin soldernya panas ya. Kalau nggak panas biasanya solderannya ya, timahnya atau ya bekasnya itu nggak matang teman-teman. Jadi kayak ada longgar, apa sih, hasilnya tuh nggak bagus. Hasil solderannya itu nggak bagus teman-teman. Oke, setelah tersolder dengan bagus, udah selesai ya, gitu aja sih. Ya gini aja,
Mungkin kita kabel tis. Kita kasih kabel tis ya. Lupa taruhnya. Ya, kelupaan ya. Nah, naruh kabel tisnya kelupaan. Kapan-kapan aja ya. Nanti akan saya ini aja teman-teman. Apa sih namanya? Itu loh. Rapiin lagi. Kita puterin aja dulu. Kita puterin dulu. Oke, kita kabel tisin. Oke, sebentar ya, saya buka dulu. Oke. Kita kasih kabel tis biar nggak ketarik teman-teman. Ya, kasih satu aja dulu. Soalnya gimana ya? Saya bentar, pas atau enggak? Oke, jadi satu kan biar nih nggak ketarik yang kabel kecilnya dipentokin dulu. Oke, tinggal kencengin. Jadi ketika ditarik dia akan narik kabel AWG-nya. Ketika ketarik yang ditarik kurang kerjaan amat itu ya. Oke, udah selesai, tinggal dipotong dulu. Oke, jangan pendek-pendek, jangan mentok-mentok, masih pendek-pendek. Oke, udah selesai. Udah ya, ini kan kemarin pakai double tip ya teman-teman, nempelinnya itu ternyata jatuh. Double tip kertas ini teman-teman, ternyata jatuh gitu ya. Jadi nanti akan saya kasih lem apa nggak tahu, yang penting dia nggak lepas. Nah, kemarin tuh gini kayaknya, kalau nggak salah gini ya. Ya jadi nanti kan ke sini, masuk ke sini ya, masuk ke sini, pokoknya ada di deket sini. Ini kelupaan lagi loh teman-teman. Coba, kok kelupaan terus ya? Ini loh, ini kurang ininya. Harusnya masukin ini dulu. Soalnya anunya kecil ya. Bongkar aja. Oke, saya bongkar aja teman-teman. Karena kelupaan nih, udah ngantuk kayaknya ini. Harusnya sih taruh dulu. Gimana sih? Soalnya lubangnya kekecilan, Pak. Gimana sih ini, Pak? Bentar. Kayaknya ada sesuatu deh yang bisa buat menarik ini deh.
bagi teman-teman yang ngerjain kayak gini ya harus fokus ini karena udah ngantuk kayaknya. Oke, tinggal lepas. Nah kayak gini ya, lepas. Jangan lupa nanti pastiin jangan sampai kebalik masangnya ya kalau udah kelepas ini, soalnya rawan salah pasang. Sebentar, ini kok susah amat ya, soalnya ini kekunci teman-teman. Duh. Oke, jadi kita lepas dulu. Harusnya dipasang dulu ya tadi teman-teman. Lupaan terus. Ini udah ngantuk kayaknya. Ini udah 46 menit, hampir sejam. Kurang 15 menit lagi sih. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Oke, jangan lupa pastiin ini jangan salah pasang. Ini ya. Jadi tadi ini gini. Plusnya ada di sana. Sebentar. Plusnya di sini di kanan. Berarti gini ya. Plusnya di kanan kan. Plus kanan, kemudian minusnya kiri. Oke, kuncinya dibuka lagi teman-teman. Nggak kelihatan. Jadi kuncinya dibuka lagi. Aduh, tahan. Oke, kuncinya buka lagi. Oke. Oh, salah ya. Jadi ini ya, dipasang dulu teman-teman, dipasang dulu. Nah, ini yang kanan tadi berarti minusnya di atas ya. Nah, ini harus dipasang dulu ke sini ya teman-teman. Yang bawah tadi yang merah ya. Nanti kelupaan lagi videonya gagal dong. Oke, tadi kan yang atas hitam, yang bawah merah. Nah, jangan lupa dipasang dulu kalau sebelum masang ya, karena di atas itu merah, yang bawah tuh hitam. Kalau nggak dipasang dulu ya kebalik nanti. Nah, gini kan. Oke, udah selesai. Tinggal uji coba dulu. Kita uji coba dulu teman-teman. Kita pasangin dulu ke sini. Ini jangan sampai lepas. Kita colok ke sini. Oke, colok. Soldernya sematiin aja. Udah selesai. Oke, kita pasang adaptor ya teman-teman. Oke. Ribet amat itu. Nah, ini. Oke, aman. Kita pasang ke sini. Pasang adaptor dulu. Oke, singkirkan dulu barang yang tidak berkepentingan. Kita pasang, kita colok adaptor dulu.
Oke, ini udah nyala ya. Nah, sebentar saya tes pakai multitester, teman-teman, biar jelas. Oke. Nah, kita tes pakai multitester, teman-teman. Oke. Nah, masuk 11,9 95 volt. Kita masukin, otomatis si apa namanya, mini PC-nya juga nyala ya. Oke, mini PC nyala, kipas nyala, berarti jalan. Ini apa namanya, indikator juga hidup ya, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini pelan tapi sunyi, teman-teman, nggak masalah. Di sini kita tes di bagian outputnya pakai minus, ini juga nggak masalah sih kayaknya. Nah, ini nggak kelihatan. Oke, nah outputnya saya setting di 5,02 volt ya kayaknya. Nah, ini nanti stabil di situ, dan hati-hati kalau pakai step down ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, jadi oh ya, ini nanti ke mikrotik. Ke mikrotik sudah dipastikan harus 12 volt atau minimal 9 volt ya. Tergantung mikrotiknya udah variabel. Variabel apa sih namanya? Voltage ya. Dynamic voltage ya, teman-teman. Oke, ini input ke mikrotik nanti, teman-teman. Oke, gitu sih. Jadi eh, input paralel ya. Ini bisa, satu adaptor ini bisa buat mini PC, bisa buat kipas, bisa buat mikrotik. Jadi nanti lebih hemat ya, teman-teman. Oke sih, ini udah 50 menit. Ada sedikit kesalahan tadi ya. Sangat kelupaan ya, maklum. Oke, udah selesai ya, teman-teman. Tinggal kita pasang ke mikrotik. Untuk mini PC-nya kita matiin dulu ya, matiin dulu. Ini udah jalan ke Linux sebenarnya ya. Ini nggak apa-apa dimatiin, langsung cabut aja. Oke, jadi eh, mini PC-nya udah di setting auto on ya, teman-teman. Jadi tanpa menekan tombol power, ini ada front panelnya, harusnya di sini ya, bisa pakai tombol power. Ini sebenarnya lubang tombol power ya. Oke, udah selesai. Nah, kalau nggak muat, di anu, teman-teman, yang dilepas itunya harusnya. Itulah colokan di mini PC-nya ya. Nah, ini sangat ribet sekali gitu ya. Oke. Oh, ini bisa copot, ini yang dilepas ininya tadi harusnya. Oke, udah. Kita beresin dulu. Tidak berkepentingan. Oke, kemudian kita ya beresin ya. Sebentar. Oke, yang ini seharusnya kita lem ya.
bisa pakai lem apapun harusnya. Nanti kan gini, masuk ini ya. Nah, ini saya lem ke sini. Ini kemarin tuh double tip ke sini, teman-teman. Ke double tip ke sini. Mentok ya. Mentok ini. Aman nggak ya? Gini. Oke. Oh ya, ini saya tunjukin. Jadi dalamnya tuh kayak gini. Ini yang USB-nya. Oke. Ini USB-nya saya pasang ke sini, teman-teman ya. Saya keluarin dari port serialnya. Serialnya saya copot. Nah, nanti kita pasang ke sini, teman-teman. Cara pasangnya cukup mudah ya. Ini udah 50 menit mungkin ya, kapan-kapan lah. Mungkin ada perombakan ataupun anu ya. Kita tes ini dulu, masukin dulu apakah muat atau enggak gitu. Kita masukin dulu, teman-teman. Kita masukin dulu. Nah, jadi tuh di sini ini, teman-teman, harus ditekuk ya. Masih kabelnya. Nah, ini kayaknya nggak bisa. Berarti ada yang ganjel. Nah, ganjel tuh berarti ini kurang mepet ya. Nah, ini kurang mepet. Oke, jadi pas ya. Jadi kayak gini. Oh, benar. Ada sesuatu yang ganjel juga. Nah, kayak gini, teman-teman. Tapi masih ganjel ya, teman-teman. Kenapa tuh kira-kira? Kayaknya bukan masalah itu. Mepet pun nggak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah apa ya? Oke. Nah, masuk ya, teman-teman. Jadi kayak gini. Tinggal dibaut aja. Nanti ini colok ke mikrotik ya. Oke, tinggal pasang. Guys. Waduh, udah sejam ya. Nah, jadi ini caranya cukup tinggal di keluarin aja lah. Kita pasang dulu. Oh ya, tadi kan ini. Nah, ini kan kayaknya nggak kuat ya. Lemnya kan nggak kuat. Ini kan udah bener ya. Saya tambahin sekalian lem touchscreen aja. Karena kerasnya juga lama. Mengeringnya maksudnya.
Oke. Oke. Oh ya, jadi nanti keringnya tuh jadi karet ya. Jadi eh, lama di keringnya. Oke, udah. Tunggu bentar. Udah sejam loh. Oke, tunggu bentar. Eh, biar kuat kasih apa lagi ya? Ini kalau nggak ditunggu nggak masuk dia. Nggak masuk, nggak keras dia. Nggak berubah lagi. Oke, mungkin gitu aja sih. Nah, langsung aja kita eksekusi lagi. Oke, ini masuk. Kemudian ininya masukin lagi. Yang penting rapi teman-teman. Oke, udah selesai. Oh ya, ini jangan sampai konsletnya. Ya udah, harusnya aman sih kalau nggak ketarik tadi. Oke, uh, kita baut ya. Bentar, kayaknya ada yang salah deh. Oke, baut dulu. Oke, udah selesai. Nah, tinggal pasang ya kipasnya. Didorong aja teman-teman. Nah, kita masukin ke sirip dari ininya, ini PC-nya. Oke, tinggal dirapiin ya teman-teman. Ini tinggal dorong ke dalam aja. Nggak didorong pun nggak masalah sih. Karena biar rapi ya. Nanti dia akan apa itu memenuhi yang space kosong. Oke, udah selesai. Ini tinggal colok ke mikrotik nanti biar dapat supply listrik ke adaptor mini PC juga. Oh ya, di sini saya tambahin ini juga teman-teman. Lucu ya. Ada ini ya biar nggak nggak geser-geser ya. Ini pakai lem tadi, lem touchscreen ya, jadi karet dia. Kita tes. Oke. Oke, aman ya. Kita lihat indikatornya harusnya aman. Oke, ke merah ya. Oke, ke merah aja. Oke. Jadi aman. Ini tinggal kita colok ke mikrotik. Nah, ini udah selesai. Kita matiin lagi. Sekarang kita akan ini ya, setup ke mikrotik ya teman-teman. Sebentar. Jadi setupnya gimana ini? Kita
copot dulu mikrotiknya, semua kita copot. Ini ke PC, ini auto apa namanya, auto off ya. Nah, jadi tinggal di ini ya, cabut. Jadi di sini ada dari 10 ya teman-teman, ternyata ini DC nya 10 sampai 28 volt teman-teman, ternyata ya. Jadi nanti colok ke sini udah deh. Oke, kita tumpuk dulu. Oke, tumpuk ke sini. Oh ya, jadi ini untuk mini PC nya dia sebagai server, tapi dapat IP DHCP client, dan bisa disetting statik dong. Harus sih, server kok dynamic gitu loh. Oke. Waduh. Oke, jadi ini antenanya miring karena ke anu teman-teman, ke anu ininya. Nah, jadi gini teman-teman. Oke. Nah, jadi gini. Ini colok ke mikrotik. Nah, seperti ini. Oke, jadi tampak sampingnya seperti ini. Ya. Oke. Depannya seperti ini. Nanti kita colok dari Ether 5 ke mini PC. Oke, ini ke laptop, ini ke internet. Ini belum saya setting semua. Jadi ini masih fokus ke apa itu namanya, ke hardware dulu ya. Ini masih fokus ke hardware. Nah, ini udah sejam loh. Nanti review singkat saya buat mungkin. Ini karena kepanjangan, sangat panjang ya. Udah, kita masukin. Oke. Nah, jadi ini saya pasang sini Ether 5, masuk ke mini PC. Kemudian PC laptop saya, kemudian internet ke Ether 1. Keras banget. Oke. Jadi nggak kita butuhin lagi yang tadi, kita cuma butuh satu adaptornya si mini PC ya. Kita bisa langsung colok ke mini PC nya. Bisa kunci. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, dia puting ya.
Mikrotik booting. Nah, semua lagi booting ya. Oke, kita tunggu start. Oke, nah jalan ya. Oh ya, jadi si mini PC ini masih sistem operasi Linux ya, jadi nggak bisa saya tampilkan. Ya, nggak bisa saya tampilkan. Saya review dulu untuk penampilannya, teman-teman. Nanti saya rapikan ya, ini setup dari kabel-kabelnya berantakan, masih berantakan. Oke, ini masih berantakan, jadi ya maklum. Oke, sebentar. Eh, nah, ini teman-teman. Ya, bisa dilihat. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Nah, si mini PC itu sistem operasi Linux, dia dapat alamat DHCP server ya. Itu kedip-kedip yang merah. Yang merah. Yang nomor 4, nomor 5. Nomor 4 kan ke PC ya, ke laptop saya ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini di internet. Tuh, ini meter 4, ini transfer data, ini meter 5 ya, ke server teman-teman. Ini server ya teman-teman. Nah, jadi dia cuma butuh satu kabel. Nah, tinggal kita setting softwarenya, driver software apa sih namanya, kebutuhannya. Tinggal kita setting kebutuhan yang diperlukan ini. Jadi belakangnya ini teman-teman, masuk ke situ. Nah, jadi si kipasnya itu silent banget, jadi nggak kedengeran ya, malah kedengerannya yang kipas yang buat kipas angin nih teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini udah bagus, bagus juga buat setup teman-teman. Ini ada space kosong ya buat sirkulasi udaranya. Nanti tinggal kita rapiin ya teman-teman. Ini buat nutup si apa namanya, layarnya biar gak debuan. Nah, kayak gitu. Ya udah sih, kayak gitu aja sih. Oh ya, kita coba lihat mikrotiknya. Oke, kita lihat di mikrotiknya. Oke, kita lihat mikrotiknya teman-teman. Bentar ya. Nah, ini ya mikrotiknya teman-teman. Jadi di Ether 1 ini internet, ini Ether 4 ke laptop. Mana keyboardnya? 7. Oke, jadi Ether 4 ke laptop, Ether 5 ke server ya. Ya, server. Oke, kita lihat di ACP server ke Lysis. Oke. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini ada Awan ID NP591 ini ke server ya. Ini servernya
server Linux ya. Ini belum disetting sih, belum disetting, cuma dia cewek klien, jadi dia dapat alamat IP. Ini IP laptop saya, ke laptop ya, kelihatan semua. Oke, ini ke HP buat kamera tadi. Ya gitu sih. Nah ini bisa di setting static, bisa static, di max static, atau ini kalau di Mikrotik sih, DHCP servernya lebih lebih prefer ya, lebih rekomendasi server itu disetting dari servernya, IP server dari servernya gitu ya, bukan dari jaringan manajemen. Lebih safety juga, lebih ya rekomendasinya gitu sih. Ya udah ya. Untuk setup dari mini PC, mini server ya, mini server digunain menggunakan satu adaptor, digunakan dua device sekaligus, satu mikrotik dan juga mini PC itu menggunakan adaptor ini aja teman-teman. Adaptornya 12 volt 3,3 ampere. Oke, berapa watt gitu yang terpakai teman-teman? Oke, berapa watt yang terpakai? Kita lihat. Jadi saya kemarin kan beli smart plug itu ya. Smart plug sebentar. Kamera satu. Smart plug apa sih namanya? Smart plug Pak, Fantech. Ya Fantech itulah. Nah, ini ya. Kelihatan nggak sih? Ini teman-teman yang power ini ya. Di power ini teman-teman. Ini ya power ini itu 32 watt. Ini termasuk perangkat yang tersambung di ruangan ini, yaitu ada monitor satu, kipas angin, lightingnya ada dua. Jadi selain ini ya, selain apa sih namanya, selain server tadi sama mikrotik itu menghabiskan 10 watt ya, 10 watt ya, berarti sama mini PC itu sekitar 20 watt ya. Kita coba matiin kipasnya dulu, kipasnya matiin dulu. Oke, kipas mati, berkurang di 28 watt. Kemudian si lampu satu mati, lampu utama nggak saya matiin ya, karena oke 23 watt ya, 23 watt ya. Oke, 23 watt. Untuk lampu yang utama ini cuma 12 watt, nggak ada ya, berarti 5 watt. Ini lampu DRL teman-teman, yang buat lampu utama ini ada 2 biji lampu DRL ya, sekitar 5 watt ya. Ini oh ya, ini ada monitor rakitan teman-teman, rakitan ya, monitor rakitan sebentar. Nah, saya cek ini, kalau saya matiin nggak bisa buat monitoring lagi teman-teman. Sebentar ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, ini ada apa namanya, si monitor secondary buat monitoring ya. Jadi ini monitoringnya cuma pakai adaptor 12 volt, berarti dua ya, sekitar 10 watt. Nggak ada sih jadi sebenarnya, nggak ada, nggak makan sebanyak itu gitu ya, berarti tinggal kurangin aja, maksimal 10 watt sih. Berarti untuk semua
semua alat ini kalau berjalan semua ya habisnya 25 wattan, karena biasanya lampu utama nggak saya nyalain, cuma lampu ambient apa sih, ring light ya, saya pakai lampu ring light buat kalau buat tidur pakai ring light itu lebih hemat. Kita lihat lagi monitoring ya, sekitar sekitar 23, masih di 23 ya, 23 watt. Ini nyala semua ternyata, cuma di sini mungkin di pas start si apa namanya minibusnya lebih berat, apalagi mungkin nanti pas load resource-nya besar biasanya naik ya. Tapi untuk TDP dari minibusnya cuma 6 watt teman-teman. Ya cuma 6 watt ya, untuk semua nyala ya. Apa sih namanya, semua yang nyala ini ya, ini kan otomatis si mikrotik harus tetap nyala semua, nyala terus, mikrotik nyala terus, karena buat wifi juga di rumah, di ruangan ini. Kemudian mini PC-nya ini akan terus nyala buat NAS nantinya, tapi belum saya setting ya teman-teman. Ini udah jalan, jadi cuma sekitar segitu 20 watt ya untuk semua uh, perangkat yang ada di rumah ini teman-teman. Rumah ini bukan rumah ini, ruangan ini teman-teman. nggak nggak semua ruangan, ini cuma smart plug tadi cuma supply ada di wall socket ya, itu ada soket satu aja. Ya ada beberapa, oh ya, ada beberapa adaptor yang masih nancap ya teman-teman, adaptor 65 watt sama 12 watt yang tadi. Saya coba. Jadi kalau mau pasti ya teman-teman, kalau mau pasti itu harusnya uh, ininya mikrotiknya tuh matiin dulu ya. Mikrotiknya tuh matiin dulu, bukan bukan gini gitu. Tapi kalau gitu nggak bisa buat monitoring ya kan, ya di 30 watt sih, yang di 30 watt ya, kadang naik turun ya teman-teman, ini ya kadang naik turun. Jadi untuk ada lampu ini, ada ring light lampu utama sekitar 30 watt nyala sampai kipas. Sekarang akan saya coba ini aja ya, mungkin saya copot aja, ini saya ganti wifi dulu. Oke sebentar ya. Oke, ini masih nyala ya, saya matiin aja. Tapi rawan bad block ya untuk mikrotik kalau colok colok hidup ini. Jadi saya sarankan buat colok hidup, colok lepas gitu. Ternyata maksimal di 20 watt teman-teman, 10 watt mikrotik sama itu ya, mikrotik sama si siapa tuh, mikrotik sama si apa ya, mini PC
Ya, ini ya. Ini total ini total ya, ini total sebelum kita colok mini PC ya. Jadi semua device di sini masih nyala. Eh, ada di sekitar 20 watt ya teman-teman. Ada di sekitar 20 watt. Jadi akan saya coba colok lagi, dia akan bertambah sampai berapa watt. Oke, ternyata ada di 10 watt teman-teman. Jadi dia bertambah 10 watt ya. Tadi di 20 watt, kemudian ini ada di 30 watt. Berarti cuma bertambah 10 watt. Oke. Jadi mikrotik sama mini PC-nya itu sekitar 10 wattan. Ini tambah 2 watt lagi. Tambah dikit-dikit ya karena baru start ya teman-teman. Ini karena baru start. Jadi otomatis ada lonjakan listrik yang ya gitulah. Ini udah 1,5 jam loh, lama banget gitu ya. Berapa giga nanti? Oke, mungkin gitu aja. Ini udah jam 2.16 ya. Tadi ada kesalahan teman-teman. Kelupaan pasang ya tadi. Udah ngantuk tadi. Ya gitu aja mungkin video kali ini. Video kali ini mungkin cukup segitu aja teman-teman. Untuk video selanjutnya mungkin bahas yang lain dulu, karena ininya mau saya tes beberapa service ya. Mungkin NAS dan lainnya ya. Akan saya tes dulu service yang akan saya gunakan. Mungkin nanti yang satunya ya. Ini juga akan saya gunakan teman-teman. Ini ya. Akan saya pakai. Ini yang satunya ini masih nganggur. Yang terpakai cuma baru satu teman-teman. Jadi ya bagus lah ya. Nah ini ya teman-teman. Oke, jadi yang baru digunain kan baru satu. Nanti akan saya buat NAS. Beberapa service yang akan saya jalankan, saya coba-coba dulu. Kemudian ya buat video lainnya. Oh ya, ada satu project lagi yang akan saya sampaikan dulu. Nanti di video selanjutnya ya akan saya buat, mungkin loh, mungkin ya. Jadi ada project baru nanti akan saya buat, yaitu project modem HP Redmi 4X. Ini ada beberapa topik yang udah saya buat. Ada ya banyak lah. Ya ini ya. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri. Ada bypass baterai juga. Ada beberapa ya. Auto on, auto start gitu. Otomatis udah. Jadi otomatis semua ya. Udah otomatis semua. Pakai HP ini teman-teman. Pakai HP ini. Ya ini HP-nya saya matiin. Ini HP Redmi 4X teman-teman. Nanti kita bisa lepas mesinnya dan juga kita bisa bikin casing baru gitu. Mungkin gitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton sampai habis. Oke, bye bye.